Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, salam jumpa. Pada bulan ini kita bersama-sama memasuki bulan Oktober. Bulan Oktober adalah bagi Gereja Katolik, bagi kita umat Katolik, adalah bulan Rosario. Setiap orang anggota gereja yang dimanapun juga pasti mengenal bahwa bulan Rosario adalah bulan Oktober. Nah, tentunya kita setiap tahun melaksanakan itu dari waktu ke waktu, dari kita masih kecil, dari orang tua kita, semua mengenal untuk berdoa Rosario itu, dan kita kenal bahwa bulan Oktober itu adalah bulan Rosario. Namun kita mau tahu bagaimana sejarahnya. Dan yang kedua, apakah doa Rosario itu menjadi doa khusus atau kekhasan Gereja Katolik? Nah, mari kita melihat sejarah dari Rosario itu sendiri, sehingga kita memahami mengapa kita harus berdoa Rosario itu sendiri. Sebenarnya, asal-usul Rosario tak dapat ditentukan secara jelas secara historis. Karena terbentuknya setahap demi setahap. Digunakan butir-butir sebagai alat bantu doa juga merupakan tradisi sejak zaman gereja awal atau bahkan sebelumnya. Pada abad pertengahan, butir-butir ini dipakai untuk menghitung doa Bapa Kami dan Salam Maria di biara-biara. Struktur doa Rosario itu sendiri berkembang antara abad 12 dan 15. Pada waktu itu, 50 doa Salam Maria dihubungkan dengan ayat-ayat Mazmur untuk memperingati kehidupan Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Pada saat inilah doa ini dikenal sebagai Rosarium atau Rose Garden. Pada abad ke-16 terbentuklah doa Rosario yang terbagi menjadi 5 dekade dalam 3 misteri: gembira, sedih, dan mulia. Santo Dominik adalah santo yang menyebarkan doa Rosario seperti yang kita kenal sekarang ini. Ia berkhotbah tentang Rosario pada pelayanannya di antara para Albigensian yang tidak mempercayai misteri kehadiran atau kehidupan Kristus sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia. Oleh karena itu, tujuan utama pendarasan doa Rosario adalah untuk merenungkan misteri kehidupan Kristus. Walaupun catatan riwayat hidupnya tidak menuliskan bahwa Santo Dominik menyusun doa Rosario, dan juga konstitusi Dominikan tidak menyebutkannya sebagai pencipta doa Rosario, namun peran Santo Dominik cukup besar untuk memperkenalkan kepada umat. Santo Dominik sendiri adalah saksi hidup yang mendoakan doa Rosario tersebut. Namun doa tersebut dalam bentuknya seperti sekarang merupakan hasil pertumbuhan devosi yang terjadi beratus tahun setelah kematian dari Santo Dominik. Doa Rosario sendiri mulai populer di sekitar tahun 1600 sampai 1700. Terutama setelah kemenangan pasukan Kristen di Lepanto tahun 1571. Saat itu negara-negara Eropa diserang oleh Kerajaan Ottoman, sehingga terdapat ancaman yang genting bahwa agama Kristen akan terancam punah di Eropa.
jumlah pasukan Turki telah melampaui pasukan Kristen di Spanyol, Genoa, dan Venesia. Menghadapi ancaman itu, Paus Pius kelima memerintahkan umat Katolik untuk berdoa rosario, untuk memohon dukungan doa Bunda Maria agar pasukan Kristen memperoleh kemenangan. Pada tanggal 7 Oktober 1571, Paus Pius V bersama-sama dengan banyak umat beriman berdoa rosario di Basilika Santa Maria Medjugorje. Dalam doa-doa yang dipanjatkan itu terjadi suatu peristiwa yang mustahil. Namun pada akhirnya pasukan Katolik menang pada tanggal 7 Oktober tersebut. Itulah yang menjadi tanda bahwa ternyata dengan doa rosario yang didoakan bersama, Paus Pius kelima itu bersama dengan umat, ada tanda kehadiran Tuhan melalui peristiwa itu. Dan itulah yang menjadi dasar di mana dengan doa rosario yang sungguh-sungguh didoakan, yang sungguh-sungguh merakyat, punya kekuatan dan makna yang mendalam. Nah, kalau kita berdoa rosario dengan pendarasan yang tetap, kita berdoa Bapa kami 10 Salam Maria, Bapa kami 10 Salam Maria, dan kita hitung-hitung dalam satu rangkaian peristiwa itu, di mana ada 3 peristiwa, peristiwa gembira, peristiwa sedih, peristiwa mulia. Tentunya situ kita berdoa Bapa kami 10 dan Salam Maria 50. Dalam peristiwa-peristiwa itu terungkap kehadiran Yesus, Sabda yang menjadi manusia tinggal di antara kita, dan juga Bunda Maria. Kemudian Paus Yohanes Paulus II menambahkan satu peristiwa, yaitu peristiwa terang. Maka lengkaplah sejarah keselamatan Yesus yang hadir dalam kehidupan kita menjadi nyata. Dan melalui doa rosario yang kita doakan setiap saat, membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan peristiwa keselamatan. Kita juga dekat dengan Bunda Maria, karena di dalamnya juga terjadi peristiwa-peristiwa Bunda Maria yang mungkin secara kitab suci kita baca tidak terungkap. Tetapi kita kenal dan tahu melalui doa rosario itu ada poin-poin yang bisa kita terima, peristiwa-peristiwa di mana Bunda Maria juga mendapat tempat yang terhormat dalam gereja kita. Mengapa doa rosario menjadi sungguh akrab dengan gereja Katolik? Karena justru dalam doa rosario itu dikenal oleh kalangan mulai tadi dalam sejarah kita kenal bahwa dimulai dari para biarawan yang berdoa dan mendaraskannya, dan kemudian itu dilanjutkan oleh umat, dan ternyata umat juga akrab dengan doa rosario itu karena doa itu tidak tergantung waktu, bisa kapan saja kita berdoa. Ada kesempatan kita berdoa dari pagi sampai malam. Bisa dilakukan dalam kelompok, entah di wilayah, entah di stasi, atau juga dalam kelompok-kelompok lebih kecil, dalam keluarga, atau juga dalam secara pribadi. Maka doa itu sangat sederhana, tetapi juga bisa kita berdoa di mana saja. Maka menjadi jelas bagi kita bahwa doa kita ini tak kenal putus dalam rangkaian yang terus-menerus seperti itu.
begitu akrab dengan kita karena diperkenalkan oleh Santo Dominik itu, dan Pius XV mengajak secara khusus berdoa untuk keselamatan pasukan di mana terjadi ancaman agama akan dimusnahkan, tapi ternyata tidak terjadi karena Tuhan melindungi. Juga Paus kita Yohanes Paulus II menambahkan satu misteri itu. Maka kita kenal ini sungguh akrab dalam gereja kita. Oleh karena itu, inilah kekhasan doa Katolik, doa yang kita kenal, doa yang sungguh-sungguh mengakrabkan kita dengan hubungan relasi kita dengan Tuhan, dan kita sungguh merasa bahwa dengan kekhasan doa ini kita sendiri semakin terhubung satu dengan yang lain, tak terputuskan dimanapun kita berdoa. Doa Salam Maria senantiasa berkumandang dan senantiasa menjadi gema yang terus-menerus hidup dalam kehidupan kita. Semoga Rosario menjadi doa yang tak kunjung putus dalam kehidupan kita, dan kita sendiri senantiasa menimba rahmat kemurahan Tuhan dalam berkat dan kasih-Nya. Semoga kita senantiasa tetap semangat di dalam doa-doa kita, khususnya dalam bulan Maria ini yang kita kenal dengan bulan Rosario, dan inilah menjadi kekuatan bagi kita dalam Rosario yang hidup. Semoga demikian.